Bisnis M1. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. PKPU adalah mekanisme hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan agar bisa menyusun rencana untuk membayar hutangnya kepada kreditornya tanpa harus langsung dinyatakan pailit. PKPU bukanlah kepailitan, melainkan masa penundaan sementara, di mana debitor dan kreditor diberikan waktu untuk berunding mencari solusi yang terbaik. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya PKPU, perusahaan yang masih punya prospek tetap bisa beroperasi, sementara kreditor juga berpeluang mendapatkan pelunasan hutang secara bertahap. PKPU bisa diajukan oleh dua belah pihak. Yang pertama, debitor itu sendiri yang merasa tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Yang kedua, yaitu kreditor yang menilai debitor tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran. Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga, tempat debitor berkedudukan hukum. Pengajuan ini harus disertai bukti bahwa debitor memiliki minimal 2 kreditor dan 1 hutang yang sudah jatuh tempo, tetapi belum dibayar. Berikut adalah tahapan utama dalam prosedur PKPU. Yang pertama, pengajuan permohonan. Debitor atau kreditor mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga dengan melampirkan bukti-bukti utang. Yang kedua, penetapan hakim pengawas dan pengurus sementara. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan menunjuk hakim pengawas serta pengurus sementara yang bertugas untuk mengawasi harta debitor. Yang ketiga, PKPU sementara, yaitu 45 hari. Dalam waktu 20 hari paling lambat setelah permohonan, hakim wajib memutuskan apakah PKPU sementara akan diberikan. Jika disetujui, maka debitor memiliki waktu 45 hari untuk menyusun rencana perdamaian bersama kreditornya. Yang keempat, PKPU tetap, maksimal 270 hari. Jika dalam PKPU sementara memiliki kemajuan dan disetujui para kreditor, maka pengadilan bisa menetapkan PKPU tetap. Dalam masa ini, debitor harus mengajukan rencana pembayarannya lebih jelas dan meyakinkan. Selama masa PKPU, debitor harus membuat rencana perdamaian yang berisi cara dan jangka waktu pelunasan hutang. Rencana ini akan diajukan ke rapat kreditor, di mana para kreditor akan memberikan suara untuk menyetujui atau menolak. Jika mayoritas kreditor setuju, maka pengadilan akan mengesahkan perdamaian dan debitor tidak akan dinyatakan pailit. Namun, bila rencana perdamaian ditolak, maka pengadilan dapat langsung menyatakan debitor pailit. Selama proses PKPU, semua tindakan hukum terhadap harta debitor akan dihentikan sementara, termasuk penyitaan dan eksekusi. PKPU pada dasarnya memberi kesempatan kedua bagi para debitor untuk memperbaiki kondisi keuangannya, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para kreditor. Demikian penjelasan mengenai prosedur PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang penyelesaian utang dalam hukum bisnis Indonesia. Biar lebih nyata, mari kita lihat beberapa contoh kasus PKPU di Indonesia. Kasus pertama adalah PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2021 hingga 2022. Garuda mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi COVID-19. Pendapatan turun drastis, sementara utang kepada lessor pesawat dan penyedia jasa tetap harus dibayar. Salah satu kreditor akhirnya mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam prosesnya, Garuda mengajukan rencana perdamaian dengan restrukturisasi utang sebesar 142 triliun rupiah. Setelah serangkaian rapat kreditor, mayoritas pihak akhirnya menyetujui rencana tersebut. Hasilnya, Garuda berhasil lolos dari kepailitan dan bisa melanjutkan operasi bisnisnya.
Kasus ini menjadi contoh bahwa PKPU dapat menjadi jalan penyelamatan perusahaan besar dari krisis keuangan. Kasus kedua adalah di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2018. Perusahaan ini menghadapi masalah keuangan akibat dugaan manipulasi laporan keuangan dan tingginya beban utang. Sejumlah kreditor mengajukan permohonan PKPU karena debitur gagal membayar kewajibannya. Melalui PKPU, perusahaan menyusun rencana restrukturisasi utang dan menjual beberapa aset untuk membayar sebagian kewajiban. Walau proses panjang, PKPU ini membantu perusahaan menata kembali keuangannya. Kasus ketiga adalah PT Metro Batavia Air pada tahun 2013. Batavia Air tidak mampu membayar sewa pesawat kepada ILFC dengan nilai mencapai 7 jutaan dolar Amerika. Setelah diajukan PKPU, pengadilan menilai rencana perdamaian yang diajukan tidak realistis. Akhirnya permohonan PKPU ditolak dan Batavia Air dinyatakan pilot. Maskapai ini pun resmi berhenti beroperasi. Dari kasus ini kita belajar bahwa PKPU tidak selalu berhasil, tergantung kemampuan debitur dalam meyakinkan kreditornya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.